sekali karena backup terlalu jauh, tapi nampaknya lihat dari seorang Frenzy. Dia YOLO menggunakan Vespanya untuk memberikan penyelamatan ke seorang Zai, tapi kayaknya terlalu terlambat untuk penyelamatan tersebut atau mungkin masih bisa dilakukan Sanskoy. Ya kita melihat Jar Jar juga tadi sudah sangat dekat dengan Zai. Bisa jadi justru Frenzy nanti juga bisa ditangkap oleh Jar Jar. Tapi dari sisi lain ternyata BNW saat ini berhadapan dengan Bigetron Red Villain. Satu pemain mereka tertangkap, Yuhai. Yang nampaknya harus dipulangkan menuju ke arah lobby. Masih ada Satar, masih ada Ryzen dan juga masih ada siapa? Liquid yang ada di sana. Dan ternyata Satar pun menyusul apa yang dialami oleh Yuhai. Sama-sama knockdown, bahkan Satar sudah pulang duluan. Wow, 2 player down dari tim Bigetron Red Villain. Kali ini bahkan Liquid membalaskan ke seorang Apip dari tim BNW. Dan kali ini Liquid masih menjaga di bagian area atas, masih coba untuk bersembunyi di balik obstacle-nya. Belum banyak movement, Ryzen pun sama, masih sama-sama ngehold karena split yang dilakukan oleh tim BNW membuat dari tim Bigetron pun kesulitan bergerak nampaknya kali ini. Ya, ini adalah pemain-pemain dari Bigetron yang dari tadi kita bahas. Ryzen masih ARF pastinya ya, mantan tim ataupun mantan yang di-coachin dari seorang Ambon. Tapi nampaknya Bigetron tiba-tiba rata dipulangkan oleh tim HFX Bigetron Red Villain. Dipulangkan di hashtag yang ke-12 Sanskoy. HFX sejauh Bigetron masih aman, belum ada gangguan sama sekali. Mereka masih benar-benar jaya di posisi sedari awalnya mereka Sanskoy. ya, pemilihan tempat yang sangat cerdas dipilih oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Red Villain. Mereka hanya tinggal mengusir saja, bahkan lihat bagaimana headshot badan kembali didapatkan oleh Ryzen. Dan Ryzen mendapatkan satu knockdown dengan jarak yang sangat luar biasa jauh. Tapi dia bisa melakukannya dengan Silver Guru. Kembali ini adalah skin yang harus kalian miliki. Top up sekarang. Wow, ini benar-benar hit damage-nya begitu menyakitkan dari seorang Ryzen. Dan bahkan kita bisa melihat akan coba tapping-tapping kembali. Dan akhirnya headshot didapatkan. KF dipulangkan menjadi poin pertama pecah. Yang memang sangat dahsyat saat tembakan pertama langsung masuk memberikan hit ke arah lawannya. Wow, DBS S12K itu 2 weapon yang belum terkalahkan sepanjang game berlangsung selama hari ini pastinya. Dan dari tim Bigetron, Yuhai udah mulai make a move lagi untuk bisa mendapatkan beberapa confirm point eliminasi. Dan ARF, satu penggawanya tertag oleh seorang Yuhai. Akankah Yuhai bisa kembali menumbangkan posisi seorang Casper dari tim ARF Sanskoy? Terus kita lihat dari arah yang berbeda, Yuhai bersama dengan pemain-pemain Red Villains. Mereka masih memiliki keuntungan dari zona, tapi ternyata disayangkan tadi. Ternyata pemain Alter Ego gagal untuk menyelesaikan tugasnya di sana karena backup cepat datang dari pemain-pemain GPX yang lain. Lagi-lagi sebuah jabar connection terjadi di tim GPX. Geo harus segera bergerak. Mereka harus segera menuju ke arah circle, tapi Geo menjadi pemain terakhir. Sulit untuk dia bisa bertahan apalagi di dekatnya. Terus ada pemain-pemain Bigetron yang menjaga agar Geo tidak bisa masuk menuju ke arah circle. Wow, Geo hanya bisa sneaking in masuk bagian dari belakang dari defense tim Bigetron dan Villain. Tapi terlihat ketahuan juga akhirnya Geo dipulangkan oleh seorang Yuhai dan Bigetron. Total 6 poin eliminasi sudah mereka koleksi, 4 dari seorang Yuhai, 2 dari seorang Ryzen. Duo pemain yang sangat-sangat luar biasa. Tadi sempat saya katakan kenapa Ryzen bertahan. Salah satunya karena ada Yuhai di Bigetron ini. Janji yang akan ditepati oleh Ryzen. Dia ingin membantu Yuhai untuk berprestasi di Indonesia. Dan itu yang sedang diupayakan. Itu yang sedang terlihat di match kali ini. Dan tidak perlu waktu kembali untuk bisa mereka berotaksi, tapi nampaknya lemparan nades Bosku on point memulangkan tim Dewa United di hashtag yang ke-6 Sanskoy. Yuhai bahkan sudah memiliki MG3, senjata yang sangat berbahaya, apalagi dimiliki oleh seorang Yuhai. Tapi Flipping mendapatkan satu knockdown, tembakan dilakukan, rata sudah dipulangkan oleh Yuhai. Lagi-lagi saya sebutkan ini adalah MG3, senjata yang berbahaya. Wow, 7 poin eliminasi, 5-nya disumbangkan dari seorang Yuhai. Bahkan Liquid masih bisa di-revive kembali dari tim Bigetron, masih bisa reset. Dan kali ini di bagian area bawahnya Bosku dan juga Cleon coba menaiki ke area bagian perbukitan, tapi hati-hati dihadang pergerakan yang mungkin nantinya oleh seorang Satar. Bahkan hanya proning yang coba dilakukan oleh Bosku, berharap tidak ketahuan. Tapi Bigetron punya high ground, itu adalah keuntungan pasti yang dimiliki oleh Bigetron. Dan itu yang sedang mereka manfaatkan. Mereka ingin menjaga high ground ini agar tidak dimiliki oleh tim lain. Seperti kata Sanskoy, rebahan adalah kunci untuk tim GPX. Sekalinya mereka bangkit, mungkin Satar bisa mendapatkan informasi. Dan kita bisa lihat kembali bagian area minicamnya ataupun minimapnya sendiri dari tim GPX. Mereka di bagian bibit, tapi pintarnya tim Bigetron diputari dan bahkan ada bait move yang benar-benar on point yang membuat tim Bigetron dan Villain menaklukkan 2 penggawa terakhir dari tim GPX Sanskoy. Lihat bagaimana setup dari Bigetron, mereka sangat cair sekali, sangat fluid sekali, sangat dinamis sekali permainannya. Terus bergerak, terus mencari informasi, tidak takut untuk melakukan pergerakan karena yang bergerak tahu saat dia bergerak ada yang nge-backup. Ini yang dimiliki oleh Bigetron, ini yang harus mulai dilihat oleh tim-tim lain. Wow, ini benar-benar stand strong banget si Bigetron untuk di game kita yang kedua.
3 sih bagian area luar broken wall-nya, sedangkan di tim Void tinggal sabar aja menunggu fight tersebut karena Void tidak ingin kesalahan yang kedua kali terulang di game Miramar kemarin, Sanskuy. Ya kalau mau nembak sekarang adalah saatnya karena Satar adalah poin terakhir dan betul saja itu yang dilakukan. Fight mulai terjadi, Ryzen datang dengan sebuah UMP, berhasilkan Ryzen untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Boom yang berada di tempat ini. Satu persatu bertumbangan pemain Boom, tapi ada juga yang tumbang, itu adalah Yuhai, ditembak oleh pemain dari Boom. Tembakan ke B8 dan Ryzen mendapatkan pemain terakhir dari Boom nampaknya. Boom dibuat tak berdaya pulang menuju ke arah lobby. Motong bebek piara panda, welcome back Rap Baginda. Wow, tapi hati-hati sekarang atau tidak selamanya Boin tinggal hanya menaklukkan satu player, tapi tidak karena dari seorang Ryzen sukses membangkitkan rekannya yaitu datang dari seorang Yuhai. Hati-hati, Halfa belum ada backup dari tim Boin. Boin jangan terlalu lama karena kesempatan mereka untuk mendapatkan momentumnya ke tim Bigetron, Sanskuy. Ya terlambat nampaknya untuk Void, mereka harus segera mundur, mereka harus mencari momentum baru lagi. Tadi adalah momentum terbaik, tapi ini dia yang dialami oleh Void terlalu lama untuk melakukan push, membuat Void kehilangan. Lagi punya area low ground, punya obstacle juga dan lemparan nades yang masih miss karena mungkin memang visionnya terbatas banget untuk Bigetron bisa melihat ke areanya tim Void. Ciel melakukan proning perlahan namun pasti mendekati pemain-pemain dari Bigetron, bahkan Ryzen dibuat low HP-nya. Ryzen sedang memegang satu molotov, akan dilempar ke arah mana molotovnya, ternyata healing terlebih dahulu, mencari kendaraan, mencari satu cover, ternyata Ryzen untuk dia melakukan healing. Nah, betul saja healingnya berhasil, tapi ini adalah granat yang menarik datang dari Ciel menuju ke arah yang tepat, kokangannya tepat, granatnya ke arah yang tepat, meledak di sana tapi belum berhasil mendapatkan satu knockdown. Betul, tapi hati-hati tidak boleh bangkit dan dari seorang Ciel mendapatkan satu kah? Tidak mungkin, dan dari seorang Yuhai belum didapatkan. Kali ini breakup malah membuka posisi untuk seorang Ciel, diketahui posisinya oleh tim Bigetron, bahkan tumbang Liquid mendapatkan seorang Ciel di tim Boin. Intens sekali kalau kita lihat fight di akhir match kedua kali ini. Sama-sama memiliki strategi yang sangat baik, bahkan lapar membalaskan satu knockdown tadi. Tapi balasannya juga sakit datang dari Ryzen. Ryzen maju, pede sekali dia. Lemparan molotov terlebih dahulu, menjaga jarak pastinya. Revive dipilih, tapi Ryzen berhasil membakar Finn, membuat keadaannya berimbang 2-2 saat ini. Yes, betul, hati-hati. Lemparan nades-nya di cancel juga karena dari seorang Liquid cukup low, dan kali ini dari seorang lapar coba ngeflank ke bagian sebelah kiri dari player-player tim Bigetron. Akhirnya chicken dinner, Ryzen menutup dengan manis dan akhirnya WWCD mutlak dari tim Bigetron Red Villain. Sangat luar biasa sekali, jalan-jalan ke Keramat Jati. Jangan lupa memberi roti. Walaupun rekan tim silih berganti, tapi Bigetron tetap di hati. Saat ini meminta bala bantuan. Kalau kita lihat pemain-pemain dari Dewa United mulai datang untuk membantu Ucup di sana. Tidak hanya Ucup yang bergerak, ternyata Yuhai juga terpantau dari arah kejauhan. Dia datang menuju ke arah tempat pertarungan antara Morph dan juga Dewa United. Tepat di area bercircle-nya dari tim Bigetron Red Villain udah bertasgun. Bahkan di bagian bawah juga Liquid udah mulai semakin lebih dekat lagi juga, lebih maju lagi, bahkan rotasi dimainkan juga oleh tim Bigetron. Liquid touchdown, coba untuk bisa memakai vehicle-nya juga, sedangkan dari seorang Yuhai berjaga-jaga di bagian area anti-flank-nya. Dan sisi lainnya Genfos semakin on fire lagi, Encang tumbang. Genesis Dogma kehilangan satu playernya ataupun tertakedown untuk seorang Encang. Sangat disayangkan kehilangan pemain-pemain berpengalaman dari tim Genesis Dogma. Knockdown memang masih dialami oleh Chang, tapi pasti dia tidak berdaya. Flyboy dengan karkirkurnya berhasil mendapatkan Casper dari tim ARF. Betul, tapi nampaknya ARF Hazel pun mendapatkan posisi seorang Nerpeko, tapi kita fokus juga untuk fight dari tim Morph berhadapan dengan tim Dewa United. Tuyulnya tumbang dan dari seorang Genfos perlahan-lahan juga untuk bisa masuk lagi menggunakan baginya. Touchdown tepat di bagian area bibir circle-nya untuk seorang Genfos. Ya, masih aman untuk sementara waktu saat ini. Genfos membuka jalur rotasi untuk rekan-rekannya. Smoke mulai di setup sedemikian rupa. Hexas memiliki angle yang sangat nyaman menuju ke arah pemain dari tim Bigetron Red Villain. Satu tumbang karena ternyata Rosemary membuat hal ini sulit untuk Bigetron. Betul, dan nampaknya Yuhai akan coba ditinggalkan. Nampaknya seorang Satar coba untuk bisa turun lagi menggunakan baginya, lolos dengan HP yang cukup low. Masih punya waktu lagi untuk bisa healing untuk seorang Yuhai, tapi nampaknya lihat dari seorang Hexas maju aja dari tim Morph untuk bisa mendapatkan vision yang lebih wide lagi ke tim Bigetron Red Villain. Ini dia Alter Ego Ares datang, tapi ternyata Alter Ego Ares, satu pemain mereka terlalu dekat dengan Ryzen, membuat Ryzen mudah untuk memulangkan Potato. Wow, terlalu offside posisi dari seorang Potato yang membuat menjadi mangsa segar untuk seorang Ryzen. Bagian atas juga nampaknya Vonatic udah mulai cukup low juga, langsung bermanuver kembali, tidak jadi lagi engage karena mungkin Potato udah dipulangkan, udah nggak bisa selamatkan kembali, dan Alter Ego akan coba mengamankan satu area compound lagi untuk bisa mereka defense, Sanskuy. Cukup bijak apa yang dipilih oleh Alter Ego Ares, karena mereka tahu tempatnya Bigetron itu tidak zona. Tempat yang mereka ambil sekarang itu lebih dalam menuju ke arah circle, sehingga mereka mungkin akan menunggu Bigetron yang datang. Dari tim Aura mendapatkan satu pick off point lagi ke tim Glue, bahkan Xbox-nya ditumbangkan.
kita menyaksikan bagaimana fight terus pecah di sini. Setelah Yuhai tadi mendapatkan informasi di mana Hexas berada, dia datang kembali. Tapi dengan jalan kaki, tidak hanya jalan kaki, dia juga mendapatkan satu pemain yang tadi sudah dicari informasinya. Wow, ini udah mulai semakin lebih intens lagi untuk fight yang terjadi. Bahkan sekarang dari seorang Liquid, Rocky lemparan Nietzsche on point. Frenzy mendapatkan sosok seorang Yuhai Bigetron RV. Kewalahan nampaknya backup juga cepat datang langsung dari penyelamatnya dari duonya itu dari seorang Ryzen. Ya, Liquid saat ini menjadi pemain yang diharapkan mampu menjadi pembeda di fight ini karena memang Ryzen bersama dengan Yuhai sedang dalam situasi sulit, bahkan lebih sulit lagi karena Alter Ego terus muter-muter di area atas mereka itu terbuka sekali dari angle-nya Alter Ego. Betul, tapi hati-hati ada fight juga dari tim GPBR yang berhadapan juga dengan tim Genesis. Menuju ke area circle, PR-nya tinggal satu pemain yang berwarna oranye tadi dekat dengan GPBR. Betul, tapi yang ngomong-ngomong dekat-dekatan juga BTR, ada Morph juga, Rocky berancang-ancang juga untuk memberikan aba-aba untuk mereka bisa mengisi lagi, tapi nampaknya Zai-nya mundur langsung, tidak ingin terlalu terburu-buru membuka fight-nya dengan tim Bigetron Red Villain. Dua tim ini adalah dua tim yang cukup jauh dari circle. Mereka harus memutuskan fight atau cabut. Ternyata Morph berpikir untuk cabut terlebih dahulu. Mungkin fightnya nanti akan pecah di dalam circle. Tapi Yuhai membuat ini sulit karena Yuhai juga melakukan tembakan tadi. Betul, 3 tim ataupun 3 player dari tim Bigetron masih bertahan sejauh ini. Ada Liquid, Ryzen dan juga Yuhai. Coba untuk memata-matai juga pergerakan dari tim Morph. Zai-nya tracking juga, hit damage yang masuk. Liquid berarti bisa mendapatkan hit marknya. Tapi sayangnya Zai masih punya lengkungan yang benar-benar crucial banget untuk mereka bisa mainkan kali ini. Terus terpantau untuk sementara waktu Bigetron yang awalnya memiliki zona yang awalnya sepi di area selatan. Mereka ditinggalkan oleh zona, mereka harus berjuang untuk melakukan sebuah rotasi. Tapi rotasinya tidak mudah karena mereka datang dari area yang sangat-sangat terbuka. Betul, ini udah fight-nya semakin layarnya udah mulai bonyok. Aura mendapatkan beberapa confirm point eliminasi, bahkan GPBR-nya rata kah? Rata, betul rata di hashtag yang ke-13. Mort harus berhati-hati dia, ada angle shoot yang datang dari seorang Hazel. Nerpeko sebenarnya bisa melakukan tembakan ke arah Hazel, tapi Hazel belum diketahui posisinya di mana. Ucup yang datang menuju ke arah Hexas, Hexas tumbang karena Rocky melakukan tembakan. Kenot juga melakukan tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari tim Mort. Wow, ini udah zona yang ke-6, masih ada 12 tim, biasanya tinggal 9 tim, tapi nampaknya rotasi Yuhai digagalkan oleh seorang Nooks dari tim Dewa United. Pulang sudah terplayer lagi, tinggal 2 lagi player aktif yang tersisa dari tim Bigetron Red 12. Terus melaju nampaknya Dewa United di match kali ini. Mereka berhasil menyelesaikan satu PR. PR selanjutnya berhasil mereka lakukan lagi dan Ponbit mendapatkan satu pemain. Mantan timnya dipulangkan. Satu pemainnya atau di-knockdownkan oleh seorang Ponbit. Bahkan Ponbit masih terus mencari Okta di sana, tapi Okta terlalu sakit untuk Ponbit. Wow, ada derby mantan yang terjadi dan bahkan dari player tim BNW belum gitu on point, dan sedangkan tim GPBR bisa mendapatkan satu confirm point eliminasi pertamanya di zona yang ketiga. Bahkan Smavel juga sedang fight dengan tim 21 NFT, tapi Ryzen, Smavel, Yuhai-nya tumbang, Bigetron Red Villain. Seharusnya hanya tinggal satu lagi yang tersisa, dibuat kocar-kacir tim 21 NFT, Saskuy. Ini adalah momentum yang dibutuhkan oleh 21 NFT dan momentum tersebut lahir setelah mereka membuat Bigetron Red Villain tak berdaya. Satu persatu ditumbangkan. Tidak hanya mereka dapat elim, mereka lagi-lagi juga dapat space dan mereka lagi-lagi